Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Fariha SPMSI dan Ibu Triana Retno Palupi SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pembenihan Ikan. Baik, izin Ibu Fariha dan Ibu Triana untuk saya melaporkan kerja saya dan melaporkan hasil kami praktikum pembenihan ikan lele tentunya di laboratorium basah di Universitas Muhammadiyah Gresik. Baik, untuk saya sendiri job desk saya sebagai biosecurity, yaitu job desk saya yang pertama adalah penyediaan induk ikan. Untuk penyediaan induk ikan pada tahap awal budidaya, kami menyediakan induk ikan lele yang berkualitas tinggi melalui proses seleksi yang cermat. Induk jantan diperoleh dari IPB Mojokerto yang telah bersertifikat dan memenuhi standar mutu. Sementara itu, untuk keperluan donor, kami membeli 3 ekor ikan dari Pasar Kaliotik Lamongan yang terdiri dari 1 jantan dan 2 betina. Untuk selanjutnya yaitu proses seleksi. Ciri-ciri fisik pada tubuh atau urogenitalnya, induk betina yang matang gonad ditandai dengan perut yang membesar dan terasa lunak. Jika diurut ke arah kelamin akan mengeluarkan telur berwarna hijau kekuningan. Sementara itu, induk jantan yang matang gonad memiliki ciri-ciri urogenital atau kelamin yang memerah, berbentuk runcing panjang, serta sirip punggung yang kemerahan. Untuk penyediaan ikan donor sendiri, ikan yang kelenjar hipofisanya akan diambil untuk didonasikan kepada ikan resipien. Sebaliknya, ikan resipien adalah ikan yang menerima suntikan ekstrak hipofisa dari ikan donor. Donor universal merujuk pada ikan yang kelenjar hipofisanya dapat digunakan secara umum untuk berbagai jenis ikan hipofisa yang terletak di bawah otak. Merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam mengatur fungsi fisiologis tubuh, termasuk pematangan gonad karena mengandung hormon GnRH. Terdapat 3 kategori donor. Yang pertama, donor universal, yaitu ikan dengan hipofisa yang dapat digunakan untuk berbagai jenis ikan. Lalu yang kedua, homoplastik, di mana ikan donor dan resipien berasal dari jenis yang sama. Lalu yang ketiga, heteroplastik, di mana ikan donor dan resipien berasal dari jenis yang berbeda. Untuk selanjutnya, dosis ekstrak hipofisanya sendiri biasanya berkisar 1:3/5. Artinya untuk setiap 1 kilo berat ikan resipien diperlukan ekstrak hipofisa dari ikan donor seberat 3-5 kilo. Ikan donor yang dipilih harus sedang matang gonad agar mengandung GnRH dalam jumlah maksimal. Untuk pengambilan kelenjar hipofisanya dilakukan dengan hati-hati karena posisinya berada di bawah otak. Jadi prosesnya dimulai dengan memotong kepala ikan di belakang tutup insang. Kemudian kepala ikan diposisikan tegak menghadap ke atas. Pemotongan dilakukan dari mata ke arah bawah hingga bagian otak terlihat. Setelah otak terbuka, kelenjar hipofisa yang berwarna putih dan berukuran sebesar biji kacang hijau dapat diambil menggunakan pinset. Kelenjar tersebut diletakkan di atas cawan petri dan dibersihkan dari darah atau kotoran menggunakan aquades atau alkohol. Kriteria ikan donor yang baik: yang pertama, sudah matang kelamin. Yang kedua, berat tubuh donor sesuai atau merupakan kelipatan dari dosis yang dibutuhkan oleh ikan resipien. Lalu yang ketiga, sebaiknya berasal dari ikan jantan karena lebih mudah didapat dan harganya lebih terjangkau. Lalu yang terakhir, dalam kondisi sehat dan hidup. Keberhasilan proses penyuntikan hipofisa. Hipofisa sangat bergantung pada kualitas ekstrak, dosis yang tepat, dan kesehatan ikan resipien. Penyimpanan hipofisa setelah pengambilan juga penting untuk menjaga aktivitas hormonnya.
Kelenjar harus disimpan di larutan fisiologis seperti NaCl 0,9% pada suhu dingin untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Selain itu, faktor lingkungan seperti kebersihan air dan tempat pemeliharaan ikan sangat penting untuk mencegah infeksi atau kontaminasi. Lalu juga pentingnya sterilisasi wadah. Sterilisasi wadah dilakukan untuk memastikan semua mikroorganisme yang berpotensi mengganggu proses budidaya dieliminasi. Proses ini dilakukan di laboratorium basah perikanan yang menggunakan klorin dengan dosis 100 ppm. Semua wadah dan peralatan yang digunakan direndam dalam larutan tersebut hingga steril. Langkah ini penting untuk mencegah kontaminasi selama proses budidaya dan memastikan lingkungan tetap higienis. Sterilisasi air. Sterilisasi air berawal air di dalam bak fiber berkapasitas 600 liter diberi larutan klorin dengan dosis 60 ppm atau 36 gram klorin untuk 600 liter air. Proses ini berlangsung selama 24 jam dengan tambahan beberapa titik aerasi untuk memastikan distribusi klorin merata dan efektif dalam membunuh mikroorganisme. Untuk menetralisasi klorin, langkah selanjutnya adalah untuk menetralisasi klorin. Setelah 24 jam, residu klorin dinetralkan menggunakan natrium tiosulfat sebanyak setengah dari dosis klorin yang digunakan, yaitu 18 gram. Netralisasi ini penting untuk memastikan sisa klorin tidak berbahaya bagi benih ikan. Lalu selanjutnya pemeriksaan air. Setelah proses sterilisasi selesai, air diperiksa kembali untuk memastikan kebersihan dan kestabilannya. Penambahan aerasi tetap dilakukan hingga air siap digunakan untuk budidaya. Sekian dari saya sebagai biosecurity. Bila mana banyak yang kurang berkenan atau kurang maksimalnya kinerja saya sebagai biosecurity, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.